Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Saya melihat Suyi membawa Gu Ziming dan menghilang ke cakrawala yang jauh, dan semua orang yang hadir hilang. Meskipun konfrontasi sebelumnya berakhir dalam sekejap mata, kengerian kekuatan tempur yang ditampilkan Suyi membuat mereka, para kaisar dari Great Wilderness, merasa takut dan putus asa. Hingga saat ini, mau tak mau aku merasakan kesurupan selama sisa hidupku. Siapa Su ini? Ini terlalu menakutkan. Sang Guanji memucat. Dia adalah murid Fima dan seorang kaisar, dan dia juga cukup terkenal di Kyushu liar. Tapi saat ini, aku hanya merasakan ketakutan yang tak terlukiskan di hatiku. Sebelumnya, dia bertanya kepada kami apakah kami mengetahui identitasnya. Mungkinkah identitas nama keluarga Su ini memiliki misteri lain? Ni Suang bergumam. Saya ingat. Tiba-tiba, Cheng Tiankun berteriak, apakah kamu ingat bencana aneh yang baru saja terjadi? Jika tidak ada yang lain, kemungkinan besar disebabkan oleh Su. Bagaimana mungkin memiliki basis budidaya kekaisaran? Dalam satu gerakan? Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan napas dan benar-benar tercengang. Ketika bencana aneh terjadi sebelumnya, mereka semua berspekulasi, karena bencana ini terlalu tabu, belum pernah terjadi sebelumnya, hanya suasana bencana yang membuat mereka panik dan tidak berdaya. Oleh karena itu, mau tak mau mereka curiga bahwa itu sangat mungkin menjadi malapetaka yang jarang terjadi di zaman dahulu, dan bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa itu adalah malapetaka yang disebabkan oleh monster tua. Tapi tidak ada yang mengira bahwa bencana yang aneh dan tabu seperti itu akan menjadi bencana untuk menjadi seorang kaisar. Tidak heran kekuatan tempurnya begitu luar biasa, untuk bertahan dari bencana yang begitu aneh, sungguh tidak manusiawi. Ada yang linglung. Di dalam 6 gua Daotian, Ye Luo mengerutkan kening ketika dia melihat 4 kekuatan Nether Realm yang mendalam muncul. Dia berkata dengan nada tenang, Anda juga berencana untuk mencampur urusan Taixuan Dongtian saya? Rekan Taois, kita semua mengikuti perintah, tolong jangan buat kami malu. Pria tua berjubah hitam itu menghela nafas. Huo Yao tampak dingin dan berkata, Saudara junior, Anda telah melihatnya, jika Anda melakukannya, Anda hanya akan melukai diri sendiri. Dan saya katakan sebelumnya, ketika Anda kembali ke Great Wilderness, senior kakak akan memberitahumu. Kebenaran yang kamu inginkan, mengapa kamu harus menghadapiku saat ini? Dentang. Auman pedang tebal bergema. Pedang kayu hitam kusam muncul di depan Ye Luo. Matanya seperti listrik, melirik Huo Yao dan yang lainnya, dan berkata, hari ini, kecuali kamu dapat membunuhku, jika tidak, tidak ada yang akan mencoba melarikan diri dari mataku. Mati. Huo Yao sangat marah sehingga dia mengutuk, tahukah kamu mengapa aku membiarkanmu tinggal di kota malam abadi sebelumnya? Itu karena kamu terlalu keras kepala. Ekspresi Ye Luo menjadi semakin acuh tak acuh, dan dia berbisik pelan, saya hanya tidak ingin mengecewakan guru lagi. Suaranya rendah, tapi penuh tekad. Mata Huo Yao memancarkan niat membunuh, dan berkata, tapi kamu benar-benar mengecewakanku. Suara marah itu masih bergema, dan Huo Yao menyerang dengan berani. Boom! Jubahnya menonjol, dan hukum api membumbung tinggi. Di arah lain, keempat pakar hebat Nether Realm yang mendalam saling memandang dan semuanya menyerang pada saat yang bersamaan. Pria tua berjubah hitam itu menggerakkan pengocok putih salju, menyalakan bintang yang terang. Wanita berbaju warna-warni itu memegang cambuk panjang berwarna emas, mengangkat tangannya dan menghancurkannya. Cambuk panjang itu mengirimkan riak-riak emas ke seluruh langit, menghancurkan kehampaan, dan dicambuk. Guntur, dengan satu pukulan, Guntur jatuh seperti air terjun. Boom! Dalam sekejap, gua besar ini dipenuhi cahaya, dan energi pembunuhan menyebar dengan cepat. Menghadapi pengepungan semacam ini, ekspresi Ye Luo tidak bisa tidak menjadi bermartabat. Perang pecah. Nightfall itu kuat. Terutama saat dia mengerahkan kekuatan penuhnya dalam pertempuran, keahlian pedangnya yang mencapai langit jauh melebihi karakter misterius dunia. Faktanya, di Great Wilderness Kyushu, Ye Luo memang sudah menjadi Raja Kendo yang berdiri di puncak Rana Xuanyu,
membuat beberapa barang antik tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui merasa malu. Seorang lelaki tua yang pernah mengomentari pavilion di Anchin, mengatakan bahwa Kendo malam tiba, dan memiliki gaya 3 poin dari Master Pedang Xuanjun. Ini adalah reputasi yang langka. Lagi pula, semua orang di dunia liar tahu betapa menakutkannya Master Kendo Ye Luo Shizun Xuanjun. Dia dapat memiliki 3 poin gayanya. Kendo Ye Luo sudah cukup untuk mengejutkan para leluhur. Flash hari ini, mereka semua sangat yakin bahwa jika Huo Yao tidak ditahan kali ini, hanya dengan mereka berempat bergabung, mereka akan dibunuh oleh Ye Luo lebih awal dan kehilangan baju besi dan baju besi mereka. Cepat, cepat, jangan buang waktu. Huo Yao meraung, matanya penuh kekerasan. Dia tidak membuat reservasi dan berusaha sekuat tenaga. Ini memberi banyak tekanan pada Ye Luo. Dia secara alami tahu detail kakak ketiga Huo Yao. Jangan melihat Huo Yao membuktikan dan menjadi kaisar, tetapi baru 500 tahun sejak dia menjadi kaisar, tetapi dia sudah memiliki latar belakang yang sangat kuat di alam misterius. Yang lebih penting, setelah menginjak jalan imperialisme, bukan semakin lama seseorang berkultivasi, semakin kuat dia. Itu tergantung pada ketekunan, keberanian, warisan, dan pemahaman serta kendali Anda sendiri terhadap hukum Dao. Dalam aspek ini, Huo Yao tidak diragukan lagi memiliki bakat dan akumulasi paling top. Tentu saja, Ye Luo lebih jelas, jika bukan karena Shizun untuk menekan Huo Yao di awal, yang terakhir dipengaruhi oleh permusuhan di hatinya, dan kemungkinan besar itu akan terjadi. Akan sulit untuk membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar. Singkatnya, Huo Yao hari ini mungkin sedikit lebih rendah dalam hal latar belakang, tetapi dalam hal kekuatan tempur, itu tidak lagi di bawah malam. Saat ini, Huo Yao dan 4 Master Realm Nether mendalam telah melakukan upaya habis-habisan untuk menekan kekuatan Ye Luo dalam satu gerakan. Bahkan jika belum sepenuhnya ditekan, situasinya menjadi lebih berbahaya sedikit demi sedikit. Huo Yao berteriak. Hatinya diam-diam gelisah, dan malam itu sulit dihadapi, dan dia secara alami mengetahuinya dengan baik. Aku bilang, kamu tidak akan pernah lari kecuali kamu membunuhku. Mata Ye Luo dingin dan tegas. Huo Yao sangat marah hingga pipinya membiru, dan niat membunuhnya sangat kejam, dan dia berkata, jika benda suci bawaanku tidak diambil oleh tuannya, anakmu pasti sudah dipukuli. Sebaiknya tidak membicarakan masalah ini, tetapi ketika saya membicarakannya, alis Ye Luo juga memiliki sedikit kemarahan, dan berkata dengan tajam, apa hartamu? Harta itu milik tuannya. Juga, di tahun-tahun sebelumnya, Anda tidak pernah memberitahu saya bahwa harta guru diperoleh oleh Anda. Omong-omong, mata Ye Luo penuh dengan kebencian. Dalam beberapa tahun terakhir, dia selalu berpikir bahwa selain Scarlet Heaven Sword dan Escape Shuttle yang dipimpin oleh Huo Yao, harta lainnya seperti lampu api ilahi 9 naga dan perak Flame Fighting Heaven Armor semuanya hilang, ditelan oleh adik perempuan junior yang menduduki Taixuan Dongtian. Baru hari ini dia tahu bahwa ada begitu banyak harta yang ditinggalkan oleh guru di tangan Huo Yao. Tidak diragukan lagi, dia telah dirahasiakan selama beberapa tahun terakhir. Bagaimana mungkin Ye Luo tidak membencinya? Dia bahkan berpikir bahwa di tangan kakak laki-laki Vima, ada juga banyak harta yang dicuri dari tuannya. Omong kosong, harta karun ini diambil kembali oleh kakakku dan aku dari pelacur Qingtang itu. Huo Yao berteriak keras. Saat berbicara, dia dan 4 lainnya mempercepat serangan, mencoba untuk sepenuhnya menekan Ye Luo. Dan malam pun tiba. Tetapi pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar. Benarkah? Sebuah kata berkibar, tapi seperti ledakan guntur, warna Huo Yao berubah total. Dan hampir bersamaan terdengar suara. Boom! Pedang Qi yang tak tertandingi meledak ke langit, bersinar terang, menutupi langit dan matahari. Dengan satu pedang, pertempuran sengit yang sedang dipentaskan tiba-tiba hanyut. Huo Yao dan keempatnya merasakan bahaya, dan segera menghindar jauh. Malam pun turun dan tidak mundur. Karena dia menyadari bahwa pedang itu tidak ditujukan padanya. Kemudian, semua mata beralih ke kejauhan. Saya melihat sosok tegas, saya tidak tahu kapan itu muncul di kejauhan,
jubah hijau seperti batu giok, terlepas dari debu. Ini Su Yi. Di tangannya, dia memegang Gu Ziming yang ketakutan. Guru. Hati Huo Yao tenggelam ke dasar, dan wajahnya jelek. Guru. Malam tiba, menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan. Reinkarnasi dari Master Pedang Xuan Jun. Di awal setelah Huo Yao kembali dari cedera, mereka telah sepenuhnya menentukan identitas Su Yi. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa ketika mereka bertemu lagi, Su Yi sudah menjadi seorang kaisar. Kekuatan pedang sebelumnya penuh dengan kekuatan, yang membuat orang-orang tua di alam misterius ini merasakan ancaman besar. Anda berdiri dan menonton. Su Yi melirik Ye Luo. Ye Luo mengangguk. Dia juga melihat bahwa guru telah membuktikan Tao dan adalah kaisar. Ketika dia memikirkan bencana tabu sebelumnya, dia tidak bisa membantu Si Zun. Ye Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan bersemangat. Tentu saja, dia juga tahu bahwa justru karena dia memperhatikan keanehan bencana ini, Huo Yao memiliki ide untuk melarikan diri, dan dia bahkan harus berjuang dengan dirinya sendiri untuk ini. Untungnya, guru ada di sini sekarang. Di kejauhan, Huo Yao menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, dan berkata, "Tuan, apakah Anda benar-benar berencana menggunakan kekuatan Anda untuk menjadi seorang kaisar barusan, kan?" Su Yi melambaikan tangannya dan membuang Gu Ziming, lalu mengangkat matanya untuk melihat Huo Yao, dan berkata, "Kamu tidak perlu menguji, aku tidak perlu menggunakan benda asing apapun. Benda untuk membunuhmu." Kata-kata itu diremehkan, tetapi penuh dengan kesombongan. Pada saat ini, mata Ye Luo dalam keadaan kesurupan, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu dan melihat tuan yang paling dia kenal dan kagumi. Dia seperti peri, dan sikapnya seperti dewa. 4 master besar dari Profoneter Realm semuanya ketakutan. Mereka pernah mengepung Su Yi di sini, bagaimana mungkin tidak jelas bahwa bencana aneh yang terjadi di dunia bawah pemakaman Dao kemungkinan besar disebabkan oleh Su Yi. Pada saat ini, ketika mereka memikirkan masa lalu gemilang Master Pedang Xuan Jun, yang tampak seperti mitos, para master yang mendalam ini sangat tertekan. Nama orang, bayangan pohon. Bahkan jika apa yang Anda lihat di depan Anda adalah reinkarnasi dari Master Pedang Xuan Jun, bahkan jika pihak lain baru saja menerobos dan menjadi seorang kaisar, siapa yang berani meremehkan dia? Dan mendengar kata-kata Su Yi, Huo Yao merasa lega. Matanya berkedip, dan dia menatap Su Yi dan berkata, "Murid itu tidak berbakat, tetapi dia bersedia bersaing dengan master di jalan." Ini adalah pedalaman Gua Liu Taotian, dan ada Ye Luo yang mengincar di dekatnya, yang membuat Huo Yao menyadari bahwa jika dia ingin bertahan hidup sekarang, dia harus melakukan segala kemungkinan untuk mengalahkan tuannya. Dentang! Nyanyian pedang bergema. Dengan lambaian jubah lengan Su Yi, Scarlet Firmament Sword terbang keluar. Kulit Huo Yao tiba-tiba berubah, dan dia berkata, "Tuan, apakah Anda berencana untuk kembali?" Mata Su Yi berkedip dengan jijik, dia mengangkat tangannya dan melemparkannya, pedang Cixiao berubah menjadi cahaya, dan menyapu ke arah Huo Yao. Wajah Huo Yao jelek, momentumnya meroket, dan dia akan menembak, tetapi dia terkejut menemukan bahwa pedang Cixiao melayang 3 kaki di depan dia. "Beri kamu kesempatan untuk menyerang." Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau tidak, kamu akan mati tanpa mengistirahatkan matamu." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menyadari bahwa pedang Cixiao disiapkan untuk Huo Yao. Pernyataan Su Yi tidak diragukan lagi menunjukkan kepercayaan diri dan penghinaan. Huo Yao tampak tidak yakin. Baginya, pernyataan itu dipenuhi dengan penghinaan, dan harga dirinya diinjak-injak. Dan di mata Ye Luo, langkah guru menyembunyikan sebuah misteri. Jika Huo Yao mengambil pedang, itu tidak diragukan lagi berarti di dalam hatinya, dia sudah penuh ketakutan akan tuannya, dan dia tidak berani bersaing dengan tuannya. Tuan dengan tangan kosong. Jika dia menolak untuk mengambil pedang, kemungkinan besar dia akan kehilangan bantuan besar. Bagaimanapun, dalam 500 tahun terakhir, Huo Yao menganggap pedang Cixiao sebagai pedang hidupnya, ditempa dan dikultivasikan dengan hatinya. Jadikan itu lebih kuat. Ketika dia menyadari hal ini, Ye Luo Qing tidak bisa tidak memikirkan 4 kata, bunuh dan bunuh.
Tuan di sini, tidak hanya ingin membunuh Huo Yao, tetapi juga sepenuhnya menghancurkan Huo Yao dari keadaan pikirannya. Dari sini, Anda juga bisa melihat betapa kecewanya guru dengan Huo Yao. Untuk sesaat, Huo Yao tiba-tiba berkata, "Tuan, dia bisa mengambil pedang ini dengan mengangkat tangannya. Pedang ini lelah." Pelajaran dari kekalahan Sui terakhir kali membuat Huo Yao menjadi ekstra waspada dan hati-hati. Namun, ucapan tersebut membuat Ye Luo geram dan berkata, "Huo Yao, apakah kamu memfitnah Si Zun? Terlebih lagi, Si Zun, jika kamu benar-benar ingin membunuhmu secara sembrono, kamu tidak perlu menjanjikan apa-apa, kamu bisa membunuhmu dengan flip." Dia sangat sedih dan tidak bisa membayangkan bagaimana Huo Yao bisa menjadi seperti ini. Huo Yao tanpa ekspresi dan mengabaikannya. "Tenang, bahkan jika aku kalah, aku tidak akan pernah mengambil kembali pedang langit merah muda." Ekspresi Sui acuh tak acuh dan tidak ada perubahan suasana hati. Tindakan Huo Yao membuatnya benar-benar merinding dan kecewa. Oke, para murid tahu bahwa kata-kata guru harus dipraktekkan, dan dia tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya. Huo Yao menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan untuk menangkap Scarlet Heaven Sword. Pedang meraung seperti air pasang, dan nyala api meledak. Aura Huo Yao juga tiba-tiba berubah, dan nyala api ilahi yang menyilaukan, seperti cincin surgawi bundar, berlama-lama di sekitar sosoknya. Kekuatan yang menakutkan mencekik keempat ahli realem nether mendalam. Terlalu kuat. Keduanya berada di alam misterius. Namun kekuatan Huo Yao membuat mereka berdua merasa tertekan dan gemetar. Dan dalam keadaan seperti ini, Master Pedang Xuanjun baru saja menerobos dan menjadi seorang kaisar. Jika dia tidak menggunakan objek eksternal, bagaimana mungkin lawan Huo Yao? Malam terlihat sangat tenang. Dia tidak pernah khawatir bahwa guru akan kalah. Ini adalah keyakinan yang telah mengakar di tulangnya dalam beberapa tahun terakhir. Sui tidak berbicara omong kosong, melangkah lebih dekat ke Huo Yao, dan napas di sekitarnya menjadi lebih acuh tak acuh dan halus, menghilangkan keunggulan. Dan langkahnya ringan dan tenang, lebih baik daripada berjalan di halaman. Tapi saat Sui mendekat, Huo Yao merasakan perasaan tidak enak di hatinya. "Guru, saya tersinggung." Huo Yao berteriak, tanpa ragu-ragu, dia menembak lebih dulu. Dia menjadi histeris, berteriak terus-menerus seperti orang gila, tidak mau, dan seperti binatang buas yang terperangkap masih berjuang. Selain medan perang, 4 ahli hebat nether realem yang mendalam telah lama melihat tangan dan kaki dingin, dan rambut di hati mereka. Reinkarnasi Master Pedang Xuanjun terlalu kuat. Dari awal pertempuran hingga saat ini, Huo Yao benar-benar ditekan, membunuhnya sampai hancur, membunuhnya dengan berat, dan membunuhnya begitu banyak bahwa dia hampir tidak berdaya untuk bertarung. Dan dari awal hingga akhir, Sui tidak pernah terluka, tidak pernah melepaskan tangannya, dan bahkan ekspresi acuh tak acuhnya tidak pernah berubah sedikit pun. Tapi gerakan menghancurkan yang tak terkalahkan itu sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Landasan latihan Huo Yao dipandu oleh Master, dan latihan serta ilmu pedang dari latihannya juga diajarkan oleh Master. Bagaimana dia bisa menjadi Master? Lawan. Mata Ye Luo tajam, menatap medan perang tanpa berkedip, belum lagi, di jalan Kendo, melihat seluruh hutan belantara, tidak ada yang bisa menandingi Si Zun. Huo Yao masih berpikir bahwa dia jauh lebih unggul dari Si Zun dalam Taoisme, jadi dia bisa berdiri di posisi yang tak terkalahkan. Yang tidak diragukan lagi adalah mimpi idiot, yang sangat konyol. Namun, saat melihat kekuatan Kendo Sui, hati Ye Luo terguncang tak terkira. Pada hari-hari awal alam Xuanzao, bisakah mereka begitu kuat? Setelah berbalik dan membangun kembali, jalur pedang terlarang macam apa yang harus guru mulai? Apa yang masih kamu lakukan? Cepatlah, aku mati, kamu juga tidak bisa hidup. Tiba-tiba terdengar raungan histeris di medan pertempuran. Keempat Profon Nether Realem Great Expert terkejut, seperti terbangun dari mimpi. Mereka saling memandang, dan mereka semua mengorbankan harta mereka untuk pertama kalinya, mengertakkan gigi, dan menyapu ke medan perang. Seperti yang dikatakan Huo Yao, dalam pertempuran hari ini, jika mereka tidak bekerja sama, tidak ada yang bisa lolos dari pembunuhan ini. Meski tak bisa melarikan diri,
karena di kejauhan ada malam tiba. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.